Selamat sore pemirsa, saya Stella, hadir menemani Anda. Kehadiran infrastruktur yang memadai merupakan harapan bagi setiap masyarakat, terutama untuk mengurai titik kemacetan yang telah berlangsung menahun. Sebagai infrastruktur strategis yang menghubungkan wilayah Kelari dan Warung Bambu, kondisi jalan berlubang tersebut tentu memicu perhatian terkait ketahanan bangunan jangka panjang. Underpass yang dibangun dengan masa konstruksi 6 bulan ini sempat mengalami kendala teknis pada struktur aspalnya. Kerusakan dini tersebut mengundang beragam reaksi dari para pengguna jalan, mengingat urgensi jalur ini bagi mobilitas harian warga. Jika kita melihat kembali kronologinya, proyek pembangunan underpass ini dimulai pada 5 Agustus 2025 dan resmi dibuka pada 29 Desember 2025. Namun, hanya dalam hitungan minggu, tepatnya pada 22 Januari 2026, kerusakan awal mulai terdeteksi. Meskipun sempat dilakukan penambalan 2 hari kemudian, aspal kembali dilaporkan rusak parah pada 28 Januari hingga akhirnya memicu perbaikan lanjutan, sementara pada 16 April lalu. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kualitas pembangunan awal serta upaya perbaikan yang saat ini telah dilakukan? Berikut penuturan para pengguna jalan dan warga sekitar. Bagaimana Bapak melihat perbedaan suasana lingkungan sebelum dan sesudah adanya underpass Gorowong? Biasanya di saat waktu-waktu tertentu memang sebelum ada underpass ini macet ya Teh. Biasanya menjelang maghrib sampai jam 8 jam 9 itu macet, tapi alhamdulillah sekarang Sudah tidak alhamdulillah nggak macet lagi. Sekarang kan jalanannya sudah diperbaiki ya Pak. Terus apakah Bapak melihat ada perubahan dalam cara pemerintah melakukan perawatan rutin di sini dan menurut Bapak itu apakah perawatannya sudah maksimal? Sebenarnya sih karena memang ini belum triwulan kali ya Teh. Dari awal Januari pembukaan, sekarang bulan April, kemarin udah beberapa ada kali perbaikan. Mungkin kalau secara umum sih udah, tapi kan ntar kedepannya seperti apa kan kita nggak tahu kan. Apakah memang pemerintah masih care terhadap apa yang terjadi atau mungkin hanya sebatas ritualisasi aja, ya kita nggak tahu. Semoga aja pemerintah lebih peduli terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Selain warga, para pengendara juga merasakan dampak dari kondisi jalan ini. Berikut hasil wawancara kami. Saya itu ingin bertanya, waktu itu kan sempat viral ya, dan diketahui bahwa jalanan di underpass itu sempat berlubang parah. Saat viral itu, seberapa besar kendala tersebut mengganggu keselamatan? Ya baik, perihal daripada kerusakan fasilitas pemerintahan ya, ketika adanya jalan berlubang pastinya berbahaya buat pengendara motor khusus. Adapun ketika ada jalan berlubang juga pastinya ketika intensitas hujan itu tinggi, jalanan berlubang tersebut kan bakal tertutup ya. Nah itu juga makin risiko terkait keselamatannya pasti lebih besar lagi. Kalau dari saya sih itu bisa bikin keganggu ya jalannya. Jadi yang biasanya kayak tinggalnya pulang aja gitu lewat, tapi ini ada hambatan lubang. Jadi motor atau mobil kan otomatis harus berhenti dulu. Dan orang yang di belakang itu kan kayak kaget juga nih. Itu takutnya bisa kecelakaan juga. Itu sih kalau dari saya. Dan sekarang kan jalannya sudah diperbaiki ya Kak, dan mulai kembali. Bagaimana pendapat Kakak mengenai kualitas perbaikannya? Apakah sudah lebih nyaman atau masih sama saja? Baik, terakhir saya lewat underpass Gorowong sendiri, saya rasa sudah cukup baik karena dilihat dari situasi lalu lintas cukup lancar. Adapun kualitas daripada perbaikannya dengan respon pemerintah, pastinya saya rasa cukup cepat karena saya tidak begitu merasa lambat dalam hal penanganannya. Penanganan yang telah dilakukan tentu perlu dibarengi dengan penjelasan teknis agar masyarakat memahami langkah mitigasi yang diambil oleh pemerintah. Guna mendalami penyebab kerusakan dan bagaimana jaminan kualitas ke depannya, rekan Melika saat ini sudah berada di kantor Dinas PUPR Karawang. Bersama perwakilan dinas terkait, Melika, silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang, saya Melika selaku reporter. Di sini saya sedang berada di Dinas PUPR, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Karawang. Guna menggali informasi lebih lanjut melalui wawancara terkait kondisi infrastruktur yang pernah menjadi sorotan. Untuk mengetahui penjelasan dari pihak terkait, berikut laporan kami. Apakah ada penyebab kenapa bisa terjadi
Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, itu kan air kan sifatnya rusak jalan ya. Jadi musuh utama jalan itu utama itu air, dan jalan aspal, jalan beton. Jadi kalau sudah ini alam ya, kita tinggal ikutin apa maunya alam ya. Kita nggak bisa menentang. Untuk matanya juga mungkin nggak akan bisa gitu. Jadi upaya kami ya, bagaimana kita reaksi kita untuk menyikapi adanya gangguan supaya karena tidak gangguan itu tetap ada, tapi kita bisa mengarahkannya supaya tidak besar. Baik, pemirsa, itu tadi laporan dari Dinas PUPR. Saya Melika melaporkan dari Dinas PUPR. Terima kasih Melika atas laporan langsungnya dari kantor Dinas PUPR Karawang. Penjelasan teknis tersebut tentu memberikan kejelasan bagi masyarakat atas keresahan yang sempat muncul. Pemirsa, tetap waspada dan patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Saya Stella, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.